Good morning, KGB. Could you remember when I say hi, you answer hello. When I say hello, you answer hi. Okay, listen to me. Hi. Good. Hello. Good. Hi, hello, hi. Okay. How are you, KGB? What do you feel today? Do you feel okay? Okay. I hope all of us still happy and healthy. In this week, we are going to talk about nature phenomena. Do you know nature phenomena? Yeah, nature phenomena in Indonesia is fenomena alam. Fenomena alam adalah kejadian-kejadian yang aneh, yang tidak terduga, yang terjadi pada bumi dan alam. Apa saja ya fenomena alam itu? Yuk kita lihat video kali ini. Ketika lagi asik-asiknya menonton YouTube, kepala kamu tiba-tiba terasa pusing dan benda di sekelilingmu bergoyang. Aduh, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa sih kok tiba-tiba semuanya bergoyang-goyang? Apakah bumi sedang kegelian karena digelitikin sama bulan? Ayo cari tahu penyebabnya. Bukan, ini bukan karena bumi lagi digelitikin sama bulan. Hal aneh yang terjadi pada bumi dan alam itu kita sebut sebagai fenomena alam. Dan fenomena alam itu ada banyak banget contohnya. Misalnya aja, bisa terjadi siang dan malam, itu fenomena alam. Lalu, kalau kamu kehujanan, itu juga fenomena alam. Termasuk juga ketika bumi bergoyang. Bisa kamu sebut sebagai gempa bumi, yang tentunya juga fenomena alam. Nah, karena gempa bumi adalah fenomena alam, terus gimana caranya ya? Kok bumi sebegitu besarnya bisa bergoyang-goyang? Kenapa bisa begitu ya? Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Yuk kita review kembali materi hari ini. Nah, yang pertama ada macam-macam fenomena alam. Yuk kita lihat. Nah, di video tadi ada siang dan malam. Siang dan malam itu termasuk fenomena alam juga loh. Nah, kalau yang ini kalian pasti sudah tahu. Ya, hujan.
yang sering kita lihat di langit warna-warni, juga fenomena alam, namanya pelangi. Wah, kalau yang ini apa ya? Ya, angin tornado. Dan yang ini adalah gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi secara tiba-tiba. Jenis gempa ada dua. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas vulkanik gunung berapi. Jika gempa itu terjadi pada kita, apa ya yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara kita melindungi diri dari gempa? Yang pertama, berlindunglah di tempat yang aman. Yang kedua, berlarilah ke tempat terbuka. Selanjutnya, jika ada yang terluka, bersihkan bagian tubuh yang terluka dan beri tekanan di bagian yang terluka. Selanjutnya, gunakanlah obat antiseptik. Beri penutup luka pada luka yang terbuka. Jika luka kalian ada yang serius, segeralah pergi ke rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat. Nah, di video kali ini, Miss Eva akan memperlihatkan kalian beberapa bangunan yang tahan terhadap gempa. Yuk, kita simak videonya. Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki. Apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Sekarang, ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi. Bangunan sekolah. Pemerintah telah meningkatkan kriteria pembentengan gempa. Sekarang, kita harus memperkuat kemampuan penahan gempa bangunan sekolah. Ayo kita siapkan pagar sementara untuk lokasi konstruksi terlebih dulu. Keselamatan adalah prioritas di lokasi konstruksi. Tempatkan tanda keselamatan di sini. Putar knob untuk menggerakkan platform kerja udara ke atas. Rangka baja sedikit berkarat, bersihkan dengan amplas. Semprotkan cat ke rangka baja agar tidak mudah berkarat. Saat
Saat terjadi gempa, penghalang pada perangkat pembuangan energi dapat berubah bentuk untuk menghilangkan atau menyerap energi gempa. Jadi, penghalang dapat secara efisien mencegah bangunan agar tidak roboh. Bangunan sekolah sudah diperkuat. Hebat! Bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Jembatan. Kita akan membangun jembatan di sini. Namun, fondasi bawah air ini lunak sekali. Kita harus memperkuatnya terlebih dulu. Tanah fondasi lunak di bawah air. Tancapkan fondasi tiang ke dalam tanah yang lunak hingga ke batuan dasar untuk membuatnya kokoh. Hasilnya, dermaga akan berdiri di dalam air dengan kokoh. Saat ini, kita harus memasang bantalan pemisah gempa di antara dermaga dan dek. Sekarang, ayo kita bangun deknya. Hubungkan dek dan tiang dengan kabel kawat agar jembatan menjadi lebih kokoh. Jembatan sudah dibangun, jembatan yang indah. Apakah jembatan yang kita bangun cukup kokoh selama gempa? Ayo kita periksa dengan menyapu tombol. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Mall. Ayo kita buat dinding geser tabung inti terlebih dulu.
Dinding geser tabung inti berada di tengah gedung. Ini dibuat dari beton yang diperkuat, bukan dari batu bata. Struktur dinding geser dapat menahan gaya menyamping dan memiliki kapasitas tahan gempa yang kuat. Tuangkan beton ke dalam lempeng lantai. Lantai sudah jadi. Lantai terlihat bagus. Wow, ini mall yang indah. Kerja yang bagus. Bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Tugas kali ini adalah buatlah bangunan kokoh yang tahan gempa seperti rumah, sekolah, jembatan, rumah sakit, gedung bertingkat, dan yang lainnya. Pilih salah satu ya yang kalian suka. Kalian dapat membuat bangunan tersebut menggunakan Lego ataupun menggambar di kertas kalian. Thank you for today, KGB. I know you do your task well. If you finish it, remember, send back to me. Thank you, KGB. Bye.